Pertama-tama yang kami hormati kepada kelas kami, Bang Ahmad dan Bang Andi, dan teman-teman yang kami sayangi. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadiran Yang Maha Esa atas nama Tuhan kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Pertama-tama kami kenalkan diri, perkenalkan nama saya Jessica Purba dengan akhiran NIM 040 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Herubuana dengan akhiran NIM 052. Perkenalkan saya Upan Andalan dengan akhiran NIM 054. Perkenalkan saya Dewi Marisa Putri dengan akhiran NIM 058. Dengan judul pengenalan alat-alat praktikum. Pengertian alat-alat praktikum atau peralatan laboratorium didefinisikan sebagai mesin, perkakas, perlengkapan dan alat kerja lain yang digunakan untuk pengujian, kalibrasi, dan produksi dalam skala terbatas. Yang pertama itu ada botol semprot sebagai tempat menyimpan larutan atau zat cair seperti aquades untuk membilas dan menetralisirkan peralatan-peralatan yang akan digunakan. Lanjut. Yang kedua, tabung reaksi dan rak tabung reaksi untuk tempat pengujian dalam menampung mereaksikan larutan atau bahan kimia serta sebagai tempat mengembangbiakan mikroba atau mikroorganisme dalam media cair. Rak tabung reaksi digunakan untuk menyimpan atau menata beberapa tabung reaksi. Yang ketiga, LMR untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. Gelas ini juga sering digunakan untuk proses filtrasi untuk menampung larutan yang akan digunakan. Kasih. Dan selanjutnya materi kedua, dipersilakan. Baik, dilanjutkan. Yang keempat kita alat ukur volume untuk sampel bahan cair. Selanjutnya, yang kelima ada corong sebagai alat bantu memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah dan tempat dimensi memasukkan sampel bahan kecil. Selanjutnya, ada gelas beker. Gelas beker digunakan untuk mengaduk, mencampur dan memanaskan cairan yang biasanya digunakan di dalam laboratorium. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dilanjut pada materi ketiga. Yang ketujuh ada kertas lakmus digunakan untuk menguji zat yang bersifat asam dan basa. Yang ke-8 lampu bunsen digunakan untuk pemanasan, sterilisasi dan pembakaran. Yang ke-9 ada pipet tetes digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Yang ke-10 botol tempat untuk menyimpan sampel larutan di dalam. Yang ke-11 cawan Petri sebagai tempat perkembangbiakan mikroba. Tempat menimbang bahan atau sampel. Cawan Petri digunakan untuk membiarkan sel dengan menyediakan ruang penyimpanan dan mencegahnya terkontaminasi. Yang ke-12 kertas filter sebagai penyaring larutan dalam proses analisis laboratorium. Yang ke-13 penjepit digunakan untuk memindahkan tabung reaksi ketika melakukan proses pemanasan. 14 buret dan penyangga buret. Buret mengukur dan menambahkan volume cairan secara tepat. Penyangga buret sebagai penyangga atau penjepit buret agar dapat menempel pada tegakannya dan dapat berdiri tanpa harus dipegangin. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak. Dan selanjutnya kepada pemateri terakhir pada Vanessa. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya saudara Jessica. Di sini saya akan menjelaskan mengenai melanjutkan materi dari saudara Bopan. Yang ke-15 ada timbangan digital, yaitu sebagai pengukuran untuk mengukur suatu berat atau beban maupun massa pada suatu zat. Kemudian ada shaker, yaitu untuk pengadukan suatu bahan atau larutan hingga seluruh bahan atau larutan yang homogen. Kemudian yang ke-17 ada oven untuk memanaskan atau mengeringkan peralatan di lab atau objek lainnya. Kemudian yang ke-18 ada mikroskop, tentunya untuk mengamati objek yang ukurannya sangat kecil hingga mata manusia tidak dapat mampu melihatnya.
Kemudian yang 19 ada timbangan analitik. Untuk mengukur massa akurat dalam kisaran 1 miligram. Yang ke-20 ada water bath, digunakan untuk memanaskan reagen, inkubasi sel kultur, hingga peleburan substrat. Kemudian ke-21 ada batang pengadu, untuk mengaduk campuran bahan kimia dalam tabung reaksi dan wadah lainnya. Yang kedua ada bahan-bahan kimia sebagai bahan campuran untuk membuat suatu produk. Selain itu, bahan kimia juga bisa digunakan untuk melakukan percobaan kimia lainnya. Sekian dari saya, kembali pada moderator. Terima kasih, dan kami lanjut ke implementasi papain. Langsung saja kepada pemateri. Oke, baik, kami lanjut. Penambahan enzim papain pada krim santan kelapa dalam menghasilkan minyak. Langsung saja kepada pemateri pertama, waktu dan tempat kami. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pada praktikum enzim papain. Penambahan enzim papain pada krim santan kelapa dalam menghasilkan minyak dilakukan karena enzim papain merupakan enzim proteolitik yang membantu memecah protein menjadi fragmen yang lebih kecil, sehingga dapat meningkatkan ekstraksi minyak kelapa. Penggunaan dosis papain maupun ragi dikatakan dapat meningkatkan VCO atau virgin coconut oil yang diproduksi. Kemudian ada tujuan. Tujuannya di sini untuk mengetahui pengaruh enzim papain dalam krim santan kelapa untuk menghasilkan minyak dan juga mengetahui volume serta mutu dari minyak yang dihasilkan. Kemudian ada tinjauan pustaka. Virgin coconut oil adalah minyak kelapa yang diproses dari santan kelapa tua segar tanpa pemanasan, sehingga tidak merubah komposisi atau karakteristik minyak. VCO memiliki kandungan asam lemak jenuh yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan sifat kekentalan yang membantu dalam pemecahan emulsi santan kelapa. Kemudian, enzim adalah katalisis yang terdiri dari protein yang mempercepat reaksi biokimia pada organisme hidup. Enzim papain adalah enzim yang berasal dari buah pepaya atau carica pepaya. Enzim ini adalah enzim protease yang berfungsi sebagai pemecah protein dalam emulsi santan. Enzim ini bertindak sebagai katalis dalam produksi VCO. Kemudian ada ragi atau kemifan menghasilkan jenis enzim diantaranya enzim proteolitik dan amilolitik yang berfungsi dalam pembuatan VCO untuk memecah emulsi santan kelapa dan meningkatkan ekstraksi minyak. Enzim papain dan ragi digunakan dalam praktikum ini sebagai pembanding hasil yang akan didapatkan. Sekian dari saya, kembali pada moderator. Terima kasih kepada Ibu Desa. Lanjut ke materi kedua, waktu dan tempat. Izin melanjutkan. Lanjut ke metodologi. Metodologi ada waktu dan tempat. Waktu dan tempat praktikum dilaksanakan pada 6 sampai 20 Oktober 2023 jam 9.30 sampai 11.30 WIB. Bertempat di Laboratorium Fisiologi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Bahan-bahan yang digunakan yaitu krim santan kelapa, getah pepaya, aquades, alkohol 70% dan 90%, fenilbetalin, NaOH dan KOH 01N. Alat-alat yang digunakan adalah parutan kelapa, neraca analitik, gelas beker, selang plastik, Erlenmeyer, corong, botol inkubasi, pipet tetes, pipet ukur, water bath, sentrifugasi, aluminium foil, karet gelang, dan kertas bubble. Langkah-langkah kerjanya, yang pertama, penyediaan krim santan kelapa. Yang kedua, penyediaan getah pepaya. Yang ketiga, ada penambahan getah pepaya pada krim santan. Yang keempat, volume minyak yang dihasilkan. Yang kelima, uji organoleptik. Yang keenam, ada asam lemak bebas. Dan yang ketujuh, ada angka asam. Cara kerja penyediaan santan kelapa dan getah pepaya. Yang pertama, 1 kilo santan kelapa diparut segar ditambah dengan 1 liter aquades atau air biasa. Yang kedua, peras untuk mendapatkan santan. Yang ketiga,
Santan yang diperoleh didiamkan selama 1 jam untuk memisahkan antara krim santan dengan air santan. Yang keempat, pisahkan kedua bentuk tersebut dengan hati-hati. Lanjut, 1 buah pepaya muda ditoreh dengan alat tahan karat. Yang kedua, olesi alat penoreh dengan alkohol 70% agar steril. Yang ketiga, getah yang keluar dari torehan ditampung sebanyak 20 ml dengan alat suntik bebas udara. Penambahan getah pepaya pada krim santan kelapa. Yang pertama, masukkan krim santan sebanyak 100 ml ke dalam 4 botol inkubasi dan 150 ml ke dalam 5 botol inkubasi. 1 botol untuk kontrol. Yang kedua, tambahkan getah pepaya dan ragi pada masing-masing botol inkubasi berturut-turut sebanyak 1 ml, 2 ml, 3 ml, dan 4 ml. 1 botol tidak diberi getah sebagai kontrol. Yang ketiga, kemudian tutup dengan aluminium foil dan plastik yang diikat dengan tali karet pada mulut botol. Yang keempat, cek hingga larut atau menyatu atau homogen dan inkubasi di suhu ruang. Yang kelima, amati selama 7 hari dengan setiap hari melihat perubahan yang terjadi. Volume minyak yang dihasilkan. Minyak yang dihasilkan dari masing-masing perlakuan dan kontrol bisa dengan alat sentrifugasi pada putaran 300 rpm selama 15 menit. Hasil sentrifugasi ini berupa 3 bagian, yaitu di bagian atas ada minyak, bagian tengah terdiri dari busa, dan bagian bawah adalah air. Uji organ oleftik. Tentukan 3 orang praktikum untuk menguji mutu masing-masing contoh minyak dengan menilai terhadap warna, bau, dan rasa dari minyak dan standar nilai kesukaan sebagai berikut. Yang A itu ada sangat suka, yang B ada suka, yang C tidak suka, dan yang D sangat tidak suka. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Asal lemak bebas. Pertama, ukur 10 ml minyak dimasukkan ke dalam air mayat. Yang kedua, tambahkan 25 ml alkohol 95% dengan panas 1 ml indikator phenolphthalein 1%. 3, filtrasi dengan ukuran larutan NaOH 0,1 N yang telah distandarkan sampai warna merah gambut tercapai dan tidak tinggal selama 30 detik. 4, prosesasikan asam lemak bebas dengan rumus yang sudah ditentukan. Asam yang pertama, masukkan minyak kelapa sebanyak 10 ml ke dalam air mayat, tambahkan asam alkohol 95% sebanyak 25 ml, lalu cek. Yang ketiga, tutup rapat air mayat dengan plastik dan karet gelang, lalu panaskan di water bath hingga mendidih. Yang keempat, setelah mendidih disek kembali hingga larutan tercampur merata atau homogen. Yang kelima, setelah larutan dingin, masukkan phenolphthalein 1 ml, lalu shake hingga larutan homogen. Yang keenam, filtrasi larutan dengan KOH mulai dengan 0,5 ml, lakukan hingga larutan memberikan warna merah muda yang tidak hilang selama 30 detik. Yang ketujuh, tentukan angka asam glukus yang telah diterapkan. Ini hasil dan pembahasannya di hari pengamatan pertama, blendo, air, dan minyak masih belum terpisah, dan di pengamatan terakhir blendo, air, dan minyak sudah terpisah. Lanjut, ini data-data kelas jumlah minyak dihasilkan dari getah pepaya dan santan. Lanjut, ini jumlah minyak yang dihasilkan dari sirajin dan permipan. Jadi ini data asam lemak dan asam. Dilanjutkan kepada materi terakhir. Pembahasan 1, uji organoleptik. 1 ml tidak berasa dan wangi, 2 ml tidak berasa dan wangi, 3 ml tidak berasa dan wangi, dan 4 ml tidak enak dan wangi. Kedua, volume minyak yang dihasilkan. Semakin banyak enzim papain dan
enzim penyimpanan pada campuran, semakin banyak enzim memecahkan emulsi hingga semakin banyak minyak PCO yang keluar dari emulsi minyak dalam air, dan semakin cepat hidrolisis protein dalam enzim tersebut. 3. Asam lemak bebas. Asam lemak bebas atau free fatty acid atau FFA dalam PCO tidak dikehendaki karena kenaikan asam lemak bebas menghasilkan racun serta warna dan bau yang tidak disukai, sehingga asam lemak bebas digunakan sebagai salah satu faktor yang menunjukkan kualitas produk. Yang keempat, angka asam. Angka asam bilangan yang menunjukkan jumlah asam lemak bebas yang terkandung dalam lemak atau minyak. Biasanya dihubungkan dalam proses hidrolisis lemak atau minyak. Asam lemak bebas dan angka asam. Asam lemak bebas dengan rumus milli NaOH kali NaOH kali 28,2 per berat sampel kali 100%. Sedangkan angka asam ml milli KOH kali N KOH kali 56,1 per gram sampel. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan, reaksi campuran antara papain dan perlipan sehingga membentuk blendo atau busa, minyak murni dan air. Semakin banyak jumlah santan dan enzim yang digunakan, semakin banyak PCO yang diperoleh dan sebaliknya. Prinsip pembuatan PCO mempercepat kerusakan sistem emulsi santan atau pemecahan lipoprotein sehingga minyak yang terdapat di dalamnya keluar. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.